Karena Paulus sendiri, berarti artinya apa? Yesus benar perkataan Yesus ini. Yesus yakin 100% benar. Ini merujuk ke Paulus. Karena Paulus sendiri mengakui bahwa dia itu iblis dalam dirinya. Loh, Berarti benar kata Yesus. Kamu aduh, jauh sekali nih 1 Korintus dengan di Wahyu ini. Paulus sedang berbicara tentang Diulang lagi kan? orang bagi Kristus. Dia bagaimana dia strategi misinya untuk apa? Untuk supaya Diulang terus. Taurat tentang sunat ini dikesampingkan dulu. Kamu nggak bisa, bagaimana dia Paulus ini bersedia menjadi seperti orang-orang yang waktu itu dia layani. Dia sendiri mengadopsi cara hidup mereka yang jauh melanggar kebenaran inti dari Injil. Aduh, jauh sekali kamu bilang dia ini bicara soal. Dia ulang-ulang terus. Saya sudah mengiyakan. Sabar, jiwa baru gantian. Kamu ulang-ulang sudah 4 kali. Saya mengiyakan bahwa saya mengiyakan bahwa itu adalah strategi Paulus. Sehingga dia menggunakan cara tipu-tipu seperti itu. Dia mengaku orang Yahudi, sebenarnya bukan orang Yahudi. Dia mengaku di bawah hukum Taurat, sebenarnya tidak di bawah hukum Taurat. Itu kan cara tipu-tipu. Supaya apa? Supaya orang tertarik. Itu kan supaya orang tertarik selalu ikut. Nah, ciri-ciri orang ini dijelaskan oleh Yesus bahwa dia jemaat iblis. Dan ini sudah diakui bahwa pernyataan Yesus ini benar. Kalau menurut saya benar. Kalau menurut Anda salah. Tetapi menurut saya benar. Karena Paulus pernah sendiri mengakui bahwa dalam dirinya ada iblis. Betul berarti Yesus. Itu di mana dia bilang di dalam dirinya ada iblis. Oke, baik. Saya baca ya, catat ya, dicatat. Pikiranmu ini. Oke, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan framing atau ya sabar dulu. Makanya Anda bertanya. Dari tadi kan Anda tidak punya data, saya ajari. Jadi saya meyakini, aduh sabarlah, Anda ini bagaimana bertanya tapi Anda yang nyerocos. Coba di mana kamu bilang? Ya sudah cukup, Anda bertanya cukup, saya paham. Ulang lagi. Di mana saya bertanya? Di mana? Paulus bilang dalam hatinya ada iblis, coba bilang di mana? Sudah? Oke, lanjut ya. Saya meyakini bahwa perkataan Yesus ini benar karena bahwa itu jemaat iblis. Di mana dalam hati Oke. Karena apa? Yesus bagaimana saya mau ngomong? Jadi betul apa kata Yesus bahwa tipe orang, ciri-ciri orang seperti itu jemaat iblis. Karena ini diakui sendiri oleh oleh Paulus bahwa di 2 Korintus 12 nomor 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Nangis. Utusan iblis pakai otakmu baik-baik, buka baik-baik. Dikirim orang utusan iblis. Siapa yang kirim? Gak ada tulisan dikirim, kau karang aja, kau rubah-rubah. Mana ada kata dikirim segitu? Coba baca tadi, Kak. Belum dengar, belum tahu, baru kau roba-roba. Oke, saya baca. Gimana? 1 Korintus? Alah, itulah oten botol pemakan babi. Dia tidak tahu ayatnya, belum baca, baru dia bantah. Ini kalian. Kamu kan duri dalam daging kan? Apa lagi? Mana duri dalam daging? Roba-roba lagi. Seharusnya gini, Coba di mana? Sebenarnya kamu kayak tadi lagi. Maaf, Pak Al, saya tidak tahu. Seharusnya kamu ucapkan lagi itu. Coba sekali lagi omong. Maaf, Pak Al, saya tidak tahu. Aduh. Kamu tanya bagaimana pikiran Yesus, kamu otakmu di mana bertanya ke saya bagaimana? Kenapa kau marah sama Yesus? Aku bilang Yesus benar itu. Kamu tanya ke saya bagaimana tanggapan Yesus tentang Paulus. Memang saya Yesus, mau otak kamu bertanya pakai saraf dong, pakai waras. Saya nggak bisa jadi Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaanmu. Iya, aku bukan menurut kamu, aku menurut Yesus. Gimana tipe orang seperti Yesus itu? Berarti kamu tanya ke saya. Aku tanya bagaimana ciri-ciri atau tipe orang seperti Paulus ini menurut Yesus, bukan menurut kau. Iya, saya nggak ada catatan menurut bagaimana Yesus bertanya kepada Ternyata saya. ada di Wahyu tadi. Ternyata Kamu ada paksa di saya Wahyu. menjawab pikiran Yesus tentang Paulus. Ternyata ada di Wahyu tadi.
Di Wahyu 3 nomor 9 bahwa Ada ciri-ciri hubungannya seperti itu adalah jemaat Pasal iblis. 20 dengan Wahyu pasal itu nggak ada hubungan. Tentang meditasi dengan Rasul Paulus yang sedang mengajarkan kepada jemaatnya. Iya, pengajaran Paulus seperti itu menurut Yesus adalah jemaat iblis ciri-cirinya. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Itu menurut Yesus. Tentang sunat bagi orang Jadi Yahudi, menurut dia Yesus, menjadi seperti orang cara-cara strategi yang dilakukan oleh Paulus itu adalah jemaat iblis. Dan itu diakui oleh Paulus sendiri bahwa dalam dirinya ada iblis. Kamu korelasikan ayat Wahyu dengan Korintus itu jauh sekali. Di mana otakmu, di mana kamu bisa cocok? Apa lagi? Paulus sedang menginjil, sedang berbicara tentang Taurat. Ya, strateginya kan betul. Strateginya tipu-tipu toh. Tipu-tipu, dia menjadi seorang Yahudi supaya firman Supaya menang dia, supaya dia memenangkan, dia menggunakan cara tipu-tipu. Makanya Pak, orang Yahudi asli. makanya Yesus bilang orang seperti itu yang mengaku-ngaku demikian itu jemaat Itu yang kamu iblis. yang bilang itu bukan Tuhan Yesus. Kamu jangan tuduhkan. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Itu kata Yesus. Dan itu pernyataan Yesus itu ternyata ada pengakuan Paulus bahwa benar dalam dirinya ada iblis. Berarti cocok bener nih pernyataan Pak Yesus. Oh, bantah lagi pernyataan Yesus. Jangan bikin malu, jangan bikin malu. Jangan nuduh. Coba di dalam hatinya ada iblis mana ayat Oke, tadi? baik, saya baca ya. Dalam Dan apa? supaya aku jangan menikah Dalam diri apa karena dulu? kau Dalam bertanya tapi kau Dalam mana nyerocos, dulu? Supaya saya tidak buka tahu juga. ayat, tidak pernah Apa? baca tapi menjawab. Ya, Seharusnya gimana itu kalau kamu tidak baca? tahu ayat, oh saya baca dulu ya gitu. Saya melihat dulu, baru kau bantah. Ini tidak tahu ayat, isinya tidak tahu kau bantah. Kan kalian ini pemakan babi botol. Kitab kita itu ada 31.000 ayat. Kamu pikir itu otak manusia itu nggak mampu bisa apa semua? Makanya kau harus bertanya sama saya, Baal. Maaf saya Kamu belum cuma baca baca-baca itu. ayat, tapi kamu nggak bisa. Kamu Makanya mengerti kau ayat kalau itu. tidak tahu itu banyak di Bible beribu-ribu ayat, kau bertanya sama Baal. Baal, maaf saya tidak tahu di mana ayat itu adanya. maaf. Begitu. Ya, oke. Gampang kok. Ya, di mana kamu baca? Coba di Iya, mana coba kamu rendah. baca? Ya, minta maaf dulu. Minta maaf, Ya, Baal. minta maaf Baal, anak setan. Saya minta maaf. Ini. Kau ya, sekali lagi jangan pakai setan. Baal anak baik bilang. Minta maaf, Baal anak baik. Anak baik ya. Sorry, saya baca mata saya ini sudah agak kabur. Ah, gitu. Jadi kita nih gitu. Sekali lagi Bang, supaya enak Bang, yang lengkap gitu. Silakan. Baal anak roh jahat, anak baik. Kok roba-roba nama aku lagi. aduh. Ya, lanjut aja. Ayat di mana kamu baca tadi? Saya kalau mau Baal baca anak baik bilang, Baal anak baik. Baal anak sehat. Oh Kurang iya waras. Allah, kurang ikhlas ini ya. Baiklah ya, kita nggak apa-apa lah ya. Tapi kita tahu ya, Islam ini tidak boleh menafsir menjelaskan premier atau mujad ya. Di 2 Korintus 12 nomor 7, ya Paulus yang ngomong. Dengar baik-baik. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Nah, betul berarti pernyataan Yesus. Yaitu seorang utusan iblis. Berarti apa? Masuk ke dalam pikirannya apa? Masuk ke dalam, kamu bilang di dalam diri Paulus itu ada iblis, betul? Aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Nah, kalau Yesus itu kedagingannya ilahi. Nah, kalau Paulus kedagingannya iblis, gampang kok. Kamu nggak bisa bedakan itu iblis yang merasuk manusia, yang bisa menggoda. Bagaimana bisa kamu bilang orang manusia itu bisa nggak bisa iblis? Memang tulisannya begitu, bagaimana saya mau merubah-rubah?
Aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu utusan iblis. Tulisannya begitu, kau mau rubah gimana? Berarti kan di dalam dagingnya dia. Iya, Bukan di dalam, kamu kan tuduh di dalam daging, di dalam hati dia. Di dalam di dalam diri di dalam diri Kamu Paulus, bilang, di dalam diri kamu bilang di Paulus. dalam dia itu ada iblis. Benar nggak? Memang ini. Tapi di sini dibilang di dalam daging, bukan di dalam dirinya. Nah, dagingnya di mana? Di luar atau di jalan? Ah, ada aja kau. Kau ini dikampil tadi tanya data, disampaikan data, kau ngeles lagi. Dalam kedagingan, dalam iman Kristen, kedagingan Yesus ini adalah ilahi. Dari kedagingannya Paulus, iblis. Gampang kok. Loh, kamu Sudah terjawab ya. Maka Anda harus percaya kepada pernyataan Yesus. Ya, harus percaya. Kalian ini harus berdamai dengan Yesus, dengan Bible. Jangan kau bantah-bantah Yesus. Kau bela-bela Paulus, kau bantah-bantah Yesus. Bagaimana kalian ini? Makanya apa? Yesus berpesan di Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah ini kalian, Paulus di bapaknya. Ialah ada pembunuh-pembunuh manusia sejak semula. Siapa yang membunuh-bunuh? Paulus kau bilang. Iblislah yang menjadi bapamu. Nah ini. Coba otakmu dikasih waras sedikit ya. Ini penderitaan fisik Paulus, bukan soal iblis yang masuk ke dalam dagingnya. Ini penderitaan fisik, ini kesulitan di mana ada orang-orang yang dipakai iblis untuk menyulitkan menjadi duri dalam pelayanannya. Betul. Betul. Di dalam hatinya ada kepemilikan iblis. Bukan di sini iblis mengecoh. Kamu tahu mengecoh? Apa mengecoh? Dia bilang aku diberi kok. Iya, dalam hal ini iblis bukan berarti ini fisik loh, penyakit fisik dan kesulitan. Emang fisiknya iblis bentuknya gimana? Utusan iblis untuk mengecoh aku. Bukan berarti iblis itu di dalam hatinya itu ada iblis otak. Di dagingnya. Bukan berarti Aku diberi, lihat kalimatnya. Dengar kalimatnya. Itu di dalam pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi Di dalamnya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada iblis pikirannya iblis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada siapa di sini tulisan iblis kita rubah jadi apa? Tap layar teman-teman, tap layar dulu lah. Lanjut. Kalau begitu, kalau itu bukan iblis, saya rubah jadi apa? Jadi Yesus. Itu duri. Jadi Yesus apa dengan iblis? Oh ini ada-ada aja. Itu metafora duri dalam daging. Metafora lagi. Oke, nggak apa-apa. Jadi iblis ini metaforanya apa? Yesus. Itu kesengsaraan kronis itu yang diizinkan Tuhan bagi dia. Gimana? Dengar ya. Aku diberi suatu Kamu duri pakai dalam otakmu cuma dagingku, iblis yaitu doang, seorang pikiran iblis. utusan iblis. Iya, seorang Nah, ya sudah. Kau ini mau kenapa sih? kan dibilang itu kan menggocok aku kan. Iya memang gitu. Makanya Paulus ini mengecoh bukan kalian. berarti iblis Makanya itu di dalam Paulus ini dagingnya, mengecoh kalian ke jalan kesesatan. Karena dalam diri Paulus ada iblis. Gampang kok. Otakmu itu yang mengatakan itu, tapi dalam hal ini iblis yang menggocok Paulus kan. Iya, kemudian Paulus mengecoh kalian. Gampang kok. Iblis ini duri dalam daging. Kamu otakmu di mana warasmu? Duri dalam daging itu equal dengan iblis ini yang Nah, sama dengan iblis kan? Saya baca, saya ulang baca ya. Itu kesulitan itu Saya persoalan baca. pelayanannya. Saya baca, aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Duri itu apa dia bilang? Yaitu seorang utusan iblis. Gampang kok. Iya, seorang utusan iblis. Oke, jadi jelas ya. Itu Jelas seorang ya. itu manusia loh. Oh, iblis ini manusia. Ada seorang, kamu baca sendiri seorang di situ. Memang itu siapa? Jadi seorang ini adalah Orang manusia yang dipakai iblis. Kan? Orang yang dipakai iblis, bukan iblis. Alah, gak ya.
Botol. Ini sebenarnya gini loh teman-teman. Kenapa orang Paulus utusan menggunakan ini seorang? Ini adalah gaya komunikasi kepada orang. Makanya dia menggunakan seorang iblis. Jadi jelas sini. Tetapi jangan salah, ya. Jangan salah. Pak Yesus berkata, ini Yesus yang ngomong lagi nih, menekankan Yesus ini Paulus ini adalah pengikut iblis ya. Di Yohanes 8 nomor 44, Pengikut iblis seorang yang sabar seorang dulu. iblis loh. Ini kata Seorang kamu bilang ini iblis masuk ke dalam hati Paulus. Sudah orang kecil, anak kecil aja tidak sudah bisa paham itu. Jadi di sini Kamu bilang, oh di dalam hati iblis, di dalam Paulus ada iblis kan? kenapa Bukan ada orang di dalam di dalam daging Paulus? Ini seorang, Ngapain masuk? Kan? Iya, terus orang itu masuk di dagingnya Paulus. Orang itu menggeco aku loh, menggocok aku kan? Iblis. Kok orang lagi di tulisannya iblis dirubah jadi orang. Apa sih? Memang betul. Kamu yang keluarin ayat ini, kamu yang nggak ngerti. Kok nggak ada tulisannya begitu? Ya, itu Aku seorang diberi utusan. suatu duri di dalam Duri dalam dagingku, dagingnya yaitu itu. seorang utusan iblis. Iya, berarti orang kan? Iblis kok apa sih? Masa orang masuk? Dengar dulu ya. Orang yang di Sabar dulu. Orang itu masuk ke dagingnya Yesus. Paulus tidak. ini orang yang bisa- Hamil nanti Paulus kalau masuk di dalam Paulus. Nggak ada aja kok. ini si manusia, teman sekerjanya dia yang Ada aja. Teman sekerja. Karena itu kamu baca baik-baik. Dengar. Orang. Kau bilang adalah temannya Paulus. Lewat mana temannya Paulus masuk dagingnya Yesus? Lewat hidung, lewat pantat, lewat telinga. Kamu Kok ada aja kau nih? itu pengaruh. Itu orang yang menjadi batu sandungan di dalam pelayanan. Kalau memang orang dia bagaimana bisa masuk di dalam dagingnya? namanya Jadi duri. bisul nanti ada aja kau ini. Orang yang itu yang orang kepercayaan yang menjadi batu sandungan, menjadi duri dalam dagingnya dia nggak bisa keluarin di dalam hatinya itu. Kamu tahu itu batam. Aduh. Tahu apa? Ini kata Yesus ini Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ya ampun, itu beda lagi itu konteks. Loh, memang Paulus mengaku bapak kok. Aduh, benar-benar ini beda itu dengan iblis yang menjadi konteks. Ini menguatkan bahwa Paulus ini adalah iblis, menjelma manusia. Luar biasa kamu nuduh Karena dia itu. tadi pernah pengakuan Paulus bahwa dalam dirinya ada iblis. Kemudian menurut Yesus, iblis, bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Siapa bapak di situ? Silakan. Iblis cuma itu lain lagi konteksnya. Ini berbicara Paulus ini. Benar-benar Jangan benar lari-lari. kamu loh. Konteksnya. Beda lagi itu dalam. Memang iblis gelarnya menjadi Paulus bapamu. ini banyak, tetapi dia tetap iblis menurut Yesus. Gara-gara kamu tidak suka dengan iblis, kamu bilang iblis itu Paulus. Memang itu- kamu suka sama iblis? Ya aku memang nggak suka kok. Pak Yesus aja nggak suka kok. Kau suka sama Siapa iblis? bilang Yesus tidak suka iblis? Tidak suka Paulus. Di mana? Oke, baik. Di Yohanes 8 nomor 44, silahkan. Iblislah yang menjadi bapamu. Siapa bapak di sini? Silakan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Lah, bapak di sini siapa? Terus di sini di mana Paulus di sini? Coba jelaskan ke saya. Di mana Paulus di sini? Bapak di sini siapa? Silakan. Bapak di sini lah iblis lah. Nah, jadi Paulus Paulus. ngomong ini. Oke, baik. Siapa yang ngomong ini? Sabar, oke. Cuma Jadi baca di sini, satu ayat terus kamu bilang iblis. Cuma baca satu-satu ayat. oke. Terus kamu bilang, "Bapak, iblis, Kalau iblis." sudah sabar, nggak usah nyerocos gitu loh, santai, jangan Nggak gitu, tantrum. maksudnya kamu Ya baca sudah, satu kali ayat, sudah terus paham. Siapa bapak ini? Bapak yang di sorga atau bapak yang lain? Silakan. Ini Yesus sementara bicara sedang berbicara kepada orang-orang ahli Taurat, orang Yahudi. Ditanya apa? Ini bapak yang di sorga, bapaknya Yesus atau bapak yang lain? Ini berbicara kepada orang Yahudi yang
Yang Nah, ditanya jahat apa? ini, Pertanyaan saya, siapa Bapak di sini? Bapak yang di sorga, Bapaknya Yesus atau Bapak yang lain? Bapaknya yang di orang-orang ini kepada ayat baca semua ada baca 42 kata Yesus kepada mereka. Jikalau Allah adalah Siapa Bapak di sini? Bapaknya di sorga, Bapaknya Yesus atau Bapak yang lain? Silahkan. bacalah, tunggu ayat 42 sampai jangan cuma satu ayat. Tadi 42 kan dia 44 ya. 42 kita baca. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku," mengasihi Yesus. "Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa aku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu." Ini Iya. ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Orang-orang ini loh. Orang-orang jahat yang akan membunuh dia. Iya. Betul? Para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Jadi itu yang bapakmu lah maksudnya. iblismu. Siapa maksudnya Bapak di sini? Orang-orang jahat inilah, bukan kamu kan itu bapak. Dengar dulu. Itu Kalau ditujukan kepada dengar kamu, dulu itu kamu nih bapakmu. gantian kalau diskusi nih. Ketika mengatakan Yesusmu berarti kepada orang-orang di situ. Ya, kepadamu. Yang aku tanya ini Bapak ini siapa gitu? Bapak mana bapakmu, bapak kamu itu yang lain? Iblislah yang menjadi bapakmu. Iya, Ini itu. dengar dulu diskusi biar kau paham, makanya jangan diulang-ulang. Kita habis waktu. Ketika Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Katamu ini ditujukan kepada orang-orang itu. Nah, yang aku tanya, siapa bapaknya ini? Siapa bapaknya? Bapak kamu itu kan iblis. Maksudnya gini, bapaknya orang-orang Farisi ini, orang-orang ahli Taurat itu bapakmu yang melakukan kejahatan. Tahu Ah. nggak? Lalu kamu ada baca, Bapak. ya Kak, ternyata gini, saya dengar dulu. Ternyata yang Bapak di sini adalah Paulus. Ya, jauh di mana ada Paulus di sini? Aduh, kurang. Ini udah jauh sekali. Ini bapak mana Paulus? Mana nama Paulus di sini? Coba jelasin. Makanya aku tanya siapa Bapak. Kau ini tidak bisa jawab. Bapakmu itu setan itu di sini. Iya, Yesus. Iya, makanya Paulus ini iblis. Betul kata Yesus. Mana Paulus di sini? Dengar. Mana Baca ada satu Paulus di ini sini? Pak, ini pengakuan Paulus lagi ya. Kata Paulus nih ya. Catat gantian kebiasaan. Cocokologi ini loh. Kata Paulus ya, dengar ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dan Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Kamu Ya, pikir Pak. Paulus mengatakan bahwa aku adalah bapakmu. Waras ini. Masa kamu ambil ayat ini kamu cocokin dengan ayat itu mengaku iblis? Lah Kamu ini sebagai Paulus yang mengaku bapakmu. mana itu nggak ada gitu. Di konteksnya. 1 Korintus 5 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai Nggak ada banyak 1 Korintus 5 sabar 15. dulu dibacakan firman Tuhan, Nggak ada harus 1 hikmat. Korintus 15 nggak ada, cuma sampai 13. Ngarang, makanya dengar dulu 1 kalimatnya. Korintus 5 ayat berapa? Nah, makanya kau ini orang ngomong kau nyerocos. Kamu itu keluar. Kau tidak tahu kau bantah. Seharusnya kau Korintus buka 5. dulu, kau baca dulu, pahami, baru kau bantah. Belum tahu ayatnya, belum tahu narasinya, kau bantah. Keluar ayat kayak congor-congor ayat. Habis itu kamu Makanya salahkan kau saya. ini Kamu baca di kurangi mana? makan Congor-congor babi. ayat. Saya bilang kurangi makan babi supaya kita bisa tahan Kamu emosinya. ayat itu keluarin terus kamu salahkan saya. Kamu tanya saya nggak tahu. Sebab di mana. dengar dulu. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan. Gampang itu. Akulah bapakmu. Terus Ya, Paulus mengatakan akulah bapakmu. Makanya Yesus berkata iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa yang percaya Paulus? Ya kalian. Berarti bapak kalian iblis. Gampang kok. ini dia pikir itu Kenapa Paulus cacat? Memang coba di mana ayat 1 Korintus berapa? Enggak ada ayat 15. 1 Korintus 5 ayat
Itu kan makanya dia belum tahu ayatnya, tetapi dia bantah. Dan kamu yang Minta ngomong maaf kalau dulu saya gini, keluar minta maaf ayat-ayat dulu. Semuanya kamu akan nggak bisa apa-apa kalau saya bicara soal ayat-ayat juga. Oke, sekarang gini. Maaf Baal, saya tidak tahu ayat itu ada di mana. Bilang, maaf Baal, anak baik, pakai anak baik ya, seperti tadi, silakan. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah patut kamu berduka cita dan menjadikan orang melakukan hal yang di tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tapi secara rohani aku hadir. Itu maksudnya apa lagi? Ha? Di mana ayatnya itu? Apa coba? Yang dibaca apa yang di ini? Ayat kamu salahkan saya nggak tahu tempatnya di mana. Dengar ya kalimatnya ya. Enak Udah sekali tadi. kamu ngomong ini ayatnya saya. Ya Ini makanya kitabnya Kak, itu loh. makanya bilang, Baal, maaf saya tidak tahu ayat itu ada di mana, ayat nomor berapa, Setan, pasal saya berapa. tidak tahu ayatnya di mana. Pakai anak baik, Baal anak baik lah. Baal anak setan. Saya tidak tahu ayatnya. Baca 1 Korintus 4 nomor 15. Tadi saya 3 kali udah ngomong, cuman kau nyerocos terus. Sudah, silakan. Oke. Nah gitu, harus rendah hati. 15. Oke. Sekali lagi bilang Baal anak baik, terima kasih. Baal anak baik. Alhamdulillah. Tapi jangan Baal yang disembah orang Israel ya, orang-orang yang nyembah Baal. Ya itu bapaknya Yesus loh. Sebab Yehova itu. sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, benar enggak ya itu? Silahkan Bang, kalau aku tuh kalau orang lain ngomong aku diem gitu loh. Enak loh Bang dengan aku. Tadi Cuman saya kalian ngomong- ini nggak bisa kontrol, nyerocos ya. Silahkan Saya lanjut. ngomong kamu potong kok berapa kali? Apa? Silahkan Sebab Bang. sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan. Nah, akulah bapakmu. Kamu pikir dia ini iblis gitu? Lah Yesus yang ngomong, bapamu lah. Baik. Iblis lah yang menjadi bapamu. Yesus yang ngomong, bukan aku kok. Jadi kamu tuduh dia ini ngomong bapak, terus karena dia ngomong bapak, jadi kamu langsung tuduh, oh Paulus ini iblis loh. Lah iya itu. Menurut Paulus Yesus. Hah? Bukan kata saya. Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, Kata kamu framing atau itu. menghujat. Kata kamu itu. Loh itu Yesus bilang apa dikatakan? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Gak ada hubungan itu, dia bicara soal sebagai bapak kayak kita. juga Terus pakai kau orang jelaskan tua. apa tidak ada hubungannya, kenapa? Kalau saya di sini aku percaya Yesus, kau percaya Paulus, silahkan aku bela Yesus, aku di pihak Yesus, kau dibela Paulus, silahkan bela Paulus. Kamu tahu maksudnya ini dia ngomong bapak itu kepada jemaat Korintus merujuk pada hubungan pribadi dan otoritas rohaninya yang dia punya. Jadi bapak ini berbicara soal spiritual dirinya, pendiri rohani. Dia berbicara sebagai perintis Injil. Bapak dia sini berperan sebagai pendidik, sebagai yang memberi pelajaran, sebagai bapak dari ibu, bapak dari orang tua, dan dia sebagai imam kan. Kamu jangan bilang bapak itu dia bapak sebagai iblis. Oh, otakmu itu jauh sekali. Ini landasan artinya otoritas, haknya untuk menasihati dan mendisiplinkan. Jadi yang mengaku bapak di situ betul Paulus toh? Ya pendiri spiritual di sini jemaat. Iya, jadi yang mengaku bapak di situ adalah Paulus. Betul ya? Ini bicara soal otoritas moral dan tentang kebapaannya dia. Betul kata. Di mana Betul kan? ini? Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Jadi menurut Otoritas spiritual rohaninya itu sebagai bapak, bukan sebagai iblis. Aduh, boleh mengaku bapak dia boleh. Boleh. Susah sekali ini bapak. Boleh mengaku bapak dia di situ Paulus, boleh. Iya bisa aja deh, kalau saya aja sebagai guru bisa. Oke, tanya ke Yesus. Oke, Susus, Sabadu. Susus, Paulus boleh mengaku bapak pendidik, bapak imam, bapak ini. Boleh Sus? Apa kata Yesus di Matius 22:39? Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Di bumi tidak boleh menyebut bapak menurut Yesus. Makanya Paulus adalah iblis membantah ajaran Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Cocok logi. Assalamualaikum warahmatullahi Gaskan, lanjut. Saya cocok logi aja itu Kok, hebat. oke, saya kan tidak menolak iman Anda. Kamu hebat. Jiwa baru, Cocok loginya. jiwa baru. Ya. Tadi kan Anda saya tidak Kamu menolak tuduh iman dia Anda. sebagai iblis. Sekarang setelah saya bilang Enggak, sabar dulu, sabar kamu dulu. lempar lagi ke ayat lain. Tadi saya kan menghormati iman Anda. Anda bilang boleh menyebut bapak kan gitu karena dia bapak pendidik kan begitu bapak imam. Saya kan orangnya bijaksana, bijak situ kan. Ya tapi Nah, ketika- sebelumnya kan kamu bilang dia iblis kan? Loh itu kata Yesus. Sabar dulu makanya. Kata Yesus, kamu- Sabar dulu. Kurang bijak sana apa aku ini? Ketika Anda menyampaikan begitu saya tidak menolak. Tetapi saya bertanya kepada Yesus. Udah. Tapi saya bertanya kepada Yesus, Sus, bolehkah ada orang menyebut Bapak di bumi sebagai Bapak pendidik, Bapak apa, pokoknya Bapak lah di bumi. Kata Yesus, janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini. Kata Yesus. Kau bilang boleh, tapi menurut Yesus tidak boleh. Itu terserah kalian. Kau pengikut Paulus, aku pengikut Yesus. Gampang kok. Ayo. Janganlah ada orang yang menyebut Bapak itu di mana? Nah, minta maaf lagi, Baal, saya tidak pernah baca ayat itu, silakan. Anak baik, tak pakai anak baik. Saya baca, tetapi saya lupa ayatnya di mana. Pakai anak baik, Baal anak baik gitu loh. Anak baik. Bagus. Matius 23 nomor 9. Mantap. Matius 23 nomor 9. Matius 23 ayat 9. Anak baik ini Islam apa Kristen ini? Najis, aku Islam lah, Bang. Bang, ini baru saya baru paham sekali sama Bible, Bang. Iya, saya 2 hari, Bang. Itu Bang Juma itu murid saya, Bang. Itu murid Bang Juma, ini Ustaz Tahta, Ustaz Alif, semua ini murid saya. Cuman saya tidak sombong, saya rendah hati, Bang. Bijaksana, bijak sini, bijak situ, Bang. Luar biasa. Kaget saya tadi di bawah itu kaget. Pengen bertanya, Baal ini Islam apa Kristen? Yo, kok paham sekali dengan Bible. Makanya saya naik, pengen tanya gitu loh. Oh ya sudah, kalau Islam memang cerdas lah Islam dia. Makasih, Bang. Ya. Makanya kita berdoa dulu, Bang, sebelum ini diskusi ini berdoa supaya dibukakan hati saya, pikiran saya, dijernihkan hati saya, semua harus berdoa gitu, Bang. Lanjut, gimana? Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa ya di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi kalau kita panggil Bapak kita nggak boleh gitu ya. Kalau Ya nggak tahu lah, itu urusanmu, itu ajaranmu kok. Kalau misalnya Bapak kita yang melahirkan kita, orang tua kita nggak boleh panggil Bapak gitu. Nggak boleh menurut Yesus. Oh iya. Oke, saya ikut. Makanya ganti papi gitu loh. Mami, papi gitu loh. Ayahanda, bunda. Nah gitu. Oke, sudah ya. Jadi itulah ya, kita harus ikut Yesus gitu. Makanya gini, Bang. Yesus berkata gini di Matius 16 nomor 11, catat. Jadi jangan saya ulang lagi, nanti sekalian minta maaf, setiap nanya minta maaf kan saya kasihan nanti banyak yang gini ya. Kamu itu berpikir itu bapakmu itu kamu nggak bisa panggil bapakmu. Saya tidak pernah manggil bapak, saya panggil ayah. Berapa banyak manusia di dunia ini akan protes kamu. Saya panggil bapak ke bapak saya, banyak manusia yang ini bicara soal apa sih? Ini rabi loh. Ayat 23 ini kritik tajam Yesus terhadap ahli Taurat. Coba, ini orang Farisi menyalahgunakan gelar keagamaan. Kamu nggak sampai situ otakmu itu. Beda dengan konteks yang kita sedang bahas tadi tentang bapak iblis tadi. Lah iya. Tentang Paulus. Ini tentang bicara berabi sebagai pemimpin. Maksud daripada Yesus di sini adalah penggunaan absolutnya otoritas tertinggi. Oke, baik. Jadi Yesus ini mengatakan bahwa Allah Bapa betul merupakan akhir dari semuanya. Bapa di sini bersumber ke otoritas mutlak loh dengan iman. Coba kamu sebentar, kamu jelaskan aja Matius 2:39 ini kenapa Yesus melarang mengatakan Bapa di bumi. Silakan. Yesus menggunakan gelar Bapa itu
Artinya bukan untuk menyaingi Allah dalam ini, sedangkan Paulus menggunakan analogi penuh untuk kasih. Menggambarkan bahwa dia itu adalah imam sebagai bapak. Saya berbicara jelaskan Bukan dia tentang menyaingi bapak, bapak. gelar bapak di situ silahkan. Iya, Rasul Paulus ini menggunakan gelar bapak sebagai Nah, analogi. sudah selesai. Menyangkal ayat itu tidak. Ini otoritas mutlak ilahi loh. Dengar. Konteksnya ini terhadap orang Farisi, kesombongan orang Farisi. Oke, jadi ini berbicara tentang, oke, clear ya. Jadi menurut, oke, Anda bela Paulus nggak apa-apa. Saya hanya menyampaikan saja bahwa di sini Matius 23 nomor 9, Yesus berkata, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Ini jelas ya, karena hanya satu Bapa di sorga. Oke, kemudian Anda ini berbicara orang-orang Farisi. Betul. Kenapa dengan orang Farisi? Silakan. Kenapa orang-orang Farisi? Coba lihat aja di sini bahwa ini kan sedang apa ini? Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Ini klaim otoritas mutlak sebagai imam. Ini dia sebagai panutan loh. Oke, Orang baik. Farisi ini Saya lanjut ya. Dewa baru sebentar ya. Orang Farisi Taurat Oke. ini menyalahgunakan gelar keagamaan untuk Baik, baik. mensucikan dirinya. Sudah, saya jangan diulang-ulang. Jangan diulang-ulang. Oke. Anda tadi membawa Farisi. Baca Matius 16 nomor 11 silakan. Oke. Kamu ini saya coba terus aja lah. Iya, saya kan mengikuti Anda. Anda bawa Farisi. Keluarin lagi ayat Matius 16 nomor 11. Jangan ngomong terus, nanti minta maaf lagi sama saya. Catat dulu Matius 16 nomor 19 tentang, silakan baca. Matius 6. Matius berapa? 16 nomor 11. Gitu, santai dengan saya tuh. Saya beri kesempatan Anda. Silakan. Iya, saya yang baca kok, tenang aja. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Betul? Oh, sorry. 16 ya? Matius 16 nomor 11. Oh iya, berarti benar dong tadi. Matius 16 ayat 11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Oke, jadi Ini nih sedikit orang Farisi itu siapa ya, Bang? Oke, Apa ya? jadi kita belum sampai ke sana ya. Ini tadi saya kan Anda bagus, jujur. Di sini Anda mengatakan berbicara Yesus kepada orang Farisi, orang Yahudi, Saduki lah, istilahnya banyak di sana kan. Nah, saya makanya Roh Kudus saya datang, ting. Baal ada di Matius 16:11 dia bilang. Oh, oke. Anda jelaskan di sini, silakan. Kenapa orang Farisi dan Saduki diwaspadai? Silakan. Dan siapa dia? Kenapa harus diwaspadai? Ya, Kan kenapa diwaspadai. Yesus mengatakan bahwa waspada terhadap orang Farisi dan Saduki, dan kira-kira siapa dia itu sosoknya? Oh, jadi kamu maksud itu orang Farisi itu Paulus gitu? Saya tidak bicara Paulus, saya bertanya. Kenapa Yesus ini berbicara tentang orang-orang Farisi, Saduki, dan kira-kira siapa orang itu? Silakan. Arti Saduki dan Farisi ini simbol ragi. Tahu ragi? Ini bicara soal ragi loh. Iya, ragi orang-orang Farisi, orang Saduki. Kenapa Yesus waspada terhadap orang Farisi dan Saduki ini? Kenapa? Silakan. Ya karena pengajaran mereka yang sesat kan, pengajaran konteks kejahatan dosa orang-orang Farisi ini. Roti yang tidak beragi ini dianggap roti sebagai yang tidak beragi. Oke, jadi kan itu kan Anda kan dari tadi dari awal saya tidak pernah menolak, betul? Dari tadi saya tidak pernah menolak argumen Anda kan, iman Anda kan, betul ya? Kamu Sama ini sekali bertanya tidak. Saya ini loh. Karena saya nih selalu hormat Kamu kepada buka siapapun ayat, ya. Buka ayat tanya, catut ayat tanya. Memang saya ini cuma manusia biasa juga. Tapi saya mau bilang kamu kalau bertanya pada konteksnya jangan. Saya tidak bertanya, saya minta jelaskan. Karena ini kitab Anda, kitab suci Anda yang Anda imani, saya bertanya kepada orang yang tepat, kepada orang yang mengimani. Oke. Kan Terus begitu. apa lagi? Masalahnya apa sih di sini? Oke, makanya tadi Anda mengatakan orang-orang Farisi itu orang-orang yang melanggar hukum Taurat, hukum Tuhan dan lain-lain lah ya. Artinya memang Yesus makanya di warning kepada murid-muridnya waspada kepada lagi orang Farisi dan Saduki, dan Anda sudah menjelaskan siapa orang-orang itu. Nah, ternyata temanku, Anda baca di Kisah Para Rasul 23 nomor 6.
Pindah lagi. Nah ini bahas ini Farisi yang kau bawa. Kau bawa Farisi kok. Kisah Kau lagi sendiri yang bawa berapa? Farisi. Ya lanjut, kisah berapa? Oke, saya baca dulu ya. Kisah berapa? Dan ya sabar dulu saya baca. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama. Itu katanya, "Hai saudara-saudara, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan akan kebangkitan orang mati." Siapa dia itu yang mengaku orang Farisi? Orang Saduki ini. 23 nomor 6. Kisah para Rasul 23. Ini ada pengakuan tuh. Jadi Yesus ini benar, selalu tepat, luar biasa Yesus. Lu cerdas, cermat ya tuh. Nih kalau ada datang ke sini saya cium tangan sama Yesus. Yesus, kamu kok pinter, cerdas ya. Enggak. Kisah para Rasul 23 ya. Iya nomor 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari golongan mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku diharapkan di mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Apa maksudnya di sini? Siapa di situ yang mengaku orang Farisi? Baca satu perikop, jangan comot-comot ayat. Oh, saya baca semua, aduh panjang. Iya, supaya ya ambil aja poin-poinnya ya, merujuk kepada siapa kan gitu. Kalau saya kan seorang guru ya, tutor. Kan, Jadi hanya memberikan kisi-kisinya doang. Tadi kan ayat 6 kan? Silakan. Ayat 6. Ayat 5 aja udah jelas di sini itu siapa dia, itu Paulus. Jawab. Nah. Oke, jadi Paulus mengaku orang Farisi Saduki. Nah, menurut Yesus, itu orang Farisi dan Saduki itu harus diwaspadai. Dan Anda menambahkan orang Farisi dan Saduki ini penyesat. Betul. Sudah selesai. Oke, teman-teman, jiwa baru. Kamu tahu dia ketemu dengan Yesus langsung di Damsyik. Bagaimana kamu tahu bahwa Yesus, mengapa engkau menganiaya aku? Orang Farisi dan Saduki memang menganiaya anak-anak pengikut Tuhan. Karena itu Rasul Paulus ini sudah tidak lagi menjadi penganiaya umat Tuhan. Iya, makanya itu sudah tidak lagi menjadi orang Farisi dia. Sudah tidak menjadi orang Saduki. Itu kan yang awal, Bang. Dia sudah Anda dari awal sudah mengatakan itu. Di sini otakmu nggak nyampe. Anda udah mengatakan dari awal bahwa Paulus itu seorang penganiaya awalnya, penganiaya, pembun-bun dan lain-lain. Kemudian, nah ini kan tabrakan, jangan tabrakan lah, jangan tabrakan ngomongnya. Ya sudah, jangan diulang-ulang. Tapi kenapa kamu tuduh dia lagi sebagai orang jahat? Iya, karena saya menggunakan kata Yesus, pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Dia menjadi penghasil yang buruk. Dia sudah jadi rasul. Bagaimana kamu tuduh dia sebagai penyesat? Loh, Yesus yang ngomong kok. Ya jangan, di mana Yesus ngomong Rasul Paulus penyesat? Kamu itu dia yang panggil Yesus. Baca di Matius 7 nomor 17. Aduh. Itu kata Yesus mengenai ciri-ciri orang itu. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Paulus ini pohon yang tidak baik, suka membun-bun, menganiaya. Nah, makanya jangan kau jadikan dia. Kapan dia sebelum ketemu Yesus, dia memang betul-betul orang jahat. Setelah dia ketemu dengan Yesus, dia menjadi penginjil. Nah. Oke, satu lagi sebelum saya turun, karena saya mau turun nanti diganti. Oke, jiwa baru, sabar-sabar ya. Lagi setelah Oke. Kamu gimana jahatnya? Oke, baik. Di mana jahatnya? Baca Matius 7 nomor 15, silakan. Oke, 7:15. Enak juga saya. Enak kata pengajaran Yesus tugas. Saya dibaca-baca, puji Tuhan ya. Saya. Iya, bagus. Matius 7 nomor 15. Menurut Yesus nih apa katanya? Ya, saya buka dulu ya. Jadi banyak belajar. Kita ambil kata-kata Yesus ini. Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Oke, tolong jelaskan ke saya kenapa Yesus menggunakan istilah nabi palsu dengan serigala. Apa hubungannya? Silahkan. Tuh,
Ini pertanyaan yang Bagus itu. Yesus ini kalau menyampaikan ini dalam. Hanya orang-orang pintar yang paham dengan Yesus. Kenapa Yesus harus mewaspadai nabi palsu ini dengan korelasinya dengan serigala? Kenapa tidak dengan onta, dengan babi, dengan anjing? Kenapa? Kenapa dengan serigala? Silakan. Pasti ada maknanya ini. Jangan sembarang. Makanya kasih belajar teman-teman kalian ini, jemaatnya harus dikaji. Kenapa gitu loh? Kok dengan serigala? Silakan. Ini konteks pertanyaan ini Dalam ya? menyamar seperti domba kan? Ini nabi palsu ini menyamar seperti domba. Sesungguhnya Mereka itu serigala buah. Nah, kenapa? Silakan. Kenapa Yesus menggunakan istilah serigala? Padahal di dalam domba itu biasanya kalau kita ada sena. Sena ini kadang-kadang diam, cet. Ada harimau, cet. Ada lion gitu. Kenapa di sini nabi palsu identik dengan serigala? Silakan. Karena serigala itu kan memangsa. Dia kan predator. Ya sudah, betul, memang itu sudah dijelaskan. Kenapa dengan serigala? Silakan. Karena itu nabi palsu ini diibaratkan sebagai predator, sebagai pemangsa serigala yang menghancurkan. Keinginannya juga untuk sama harimau juga pemangsa. Saya bilang sena juga pemangsa. serigala kan. Iya, pertanyaannya kenapa Yesus menggunakan serigala? Kau bilang pemangsa. Kalau bilang pemangsa, harimau juga pemangsa, ya kan? Singa juga pemangsa. Sena juga pemangsa. Nah, kenapa pakai menggunakan serigala? Silakan. Ya, karena itu biasanya serigala itu paling suka makan domba. Ceritanya memang selalu begitu. Di dalam kitab kita itu domba itu selalu menjadi makanannya serigala. Karena itu adalah dalam Alkitab kita kamu adalah seperti domba yang di tengah-tengah serigala. Selalu analogi dari firman Tuhan kita ini, serigala dan domba itu selalu ada hubungannya. Oke, baik. Poinnya sudah dapat. Sebenarnya tidak dijelaskan begitu pun kita sudah tahu ya. Oke, diam dulu, gantian. Tidak dijelaskan demikian pun kita sudah tahu semua bahwa serigala ini pemangsa domba. Ya kan? Singa pun pemangsa domba, saya bilang. Tetapi kenapa? Sabar dulu, gantian. Kenapa Yesus menggunakan kata serigala? Baca Kejadian 9:27. Itu jawabannya. Menjawab ayat itu dengan ayat. Jangan ngarang. Kejadian 49. Jadi kamu terima jawaban saya bahwa betul, tapi tidak logis. Domba itu adalah salah satu makanan serigala ya. Oke, betul. Harimau juga, domba juga makanan harimau, betul. Kita selalu domba dan serigala itu selalu menjadi analogi ya. Ibu, ya, tapi jawaban yang betul gini, saudaraku, saya ajari ya. Jadi kalau ada pertanyaan ayat, dijawab dengan ayat. Nah, baca Kejadian 49 nomor 27, silakan. Bagaimana? Kejadian 49:27. Yesus ini ahli Taurat. Dia praktisi Taurat. Dia hafal hukum-hukum Taurat. Kejadian 49:27. 49. Waduh. 27. Itu Yesus kan menggunakan serigala nih. Apa sih? Ternyata ada di Kejadian 49:27. Nah, silakan. Tunggu mencari dulu ya. Itu narasinya sama dengan yang tadi ayat tadi. Mana ini Kejadian? Ini agak ya. Kejadian 49:27. Jadi Yesus tuh luar biasa, dia hafal Bible banget. Benyamin, benar enggak ini? Oke, betul. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Masya Allah. Narasinya sama ya. Yang disampaikan oleh Yesus, serigala ini seperti itu. Benyamin ini sebagai serigala yang menerkam. Jadi sama, dia menerkam domba-domba seperti sama. Jadi narasinya sama. Cuman yang dengan gaya bahasa Yesus. Jadi Yesus itu menggunakan serigala itu merujuk kepada Benyamin. Karena Yesus paham itu kan, dia adalah praktisi Taurat, dia hafal hukum Taurat. Ya karena memang utusan Tuhan diberikan ke segala macam. Nah, Benyamin ini siapa? Silakan. Kalau tidak bisa jawab, saya nggak apa-apa, kita lanjut. Siapa Benyamin di sini? Oh iya, dia ini Benyamin yang serigala ini siapa gitu? Silakan. Oke, di sini Benyamin ini adalah, kalau kita melihat dari 12 anak Yakub ya.
Dia Oke, Benyamin ini anak Yakub betul ya? Ya, Oke, putra poinnya. 12. Anda oke. Jadi pasti punya keturunan dong, ya kan? Ya. Kali keturunan. Baca Roma 11 ayat 1, silakan. Aduh. Nggak harus, kita harus fokus. Serigala terus kita kejar. Oh, Yesus memang luar biasa, luar biasa. Kalau ada Yesus sekarang saya cium tangan tuh. 12 ya, betul ya. Roma 11 nomor 1. Tapi nggak salah saya bilang Benyamin itu anak Yakub ya. Tidak salah, benar dari sanalah. Jadi ada keturunan. Roma 11 nomor 1. Nomor oke. Roma 11 nomor 1. Bentar. Saya harus device saya ini tidak cepat ini. Maka aku bertanya, betul ya? Ya. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Jadi begitu ya. Apa salahnya? Maksudnya apa? Ya sudah, nggak apa-apa. Anda sudah ini. Pertanyaannya apa di ayat ini? Supaya orang-orang dengar ini kita ngomong jelas. Oke, jadi di sini Yesus di Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar. Ini kan bahasa metafora nih. Menyamar seperti domba. Domba ini juga adalah metafora, ini kepada umatnya, maksudnya kepada jemaatnya. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Nah, serigala ini sosok orang berarti. Ini kan metafora, ya kan? Datang kepadamu artinya kan waspada. Sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Ternyata menurut Bible sendiri, maka menurut ayat dengan ayat bahwa Benyamin adalah serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya pada waktu petang, dan ia membagi-bagi rampasannya. Kejadian pasal 9:27. Ternyata ada seseorang yang mengaku bahwa aku adalah, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Paulus ngaku. Oke, demikian ya Bang Jiwa Baru, Anda luar biasa. Saya minta maaf, saya turun. Anda luar biasa, tetap ya seperti ini. Gitu. Gimana ini maksudnya ayat Roma 11 ayat 1. Maka aku bertanya, adakah Allah? Jelas di sini memang Benyamin sampai hari ini juga yang akan menjadi serigala buas kan? Nah, berarti Paulus benar. Serigala itu yang harus diwaspadai oleh Yesus. Memang nubuat ini. Nubuatan terpenuhi, betul. Suku Yahudi ini kesuksesan militer sampai hari ini, keberanian, keganasannya. Coba lihat aja sekarang keturunan Benyamin Nah, betul, luar biasa ya. Coba aja lihat sekarang ini loh. Ini perjuangan yang hebat benar ini. Bahwa Iya, betul. inilah keturunan yang di ini oleh Allah. Nah, betul, makanya. menolak umatnya. Tapi ini benar-benar inilah Israel keturunan Abraham dari suku Benyamin. Betul. Sudah, kamu sudah membetulkan, sudah tidak menolak. Makanya Yesus berpesan waspada terhadap orang-orang Benyamin, orang Parisi, orang Saduki. Makanya Yesus berpesan waspada terhadap Benyamin, suku Benyamin, dan kemudian orang Parisi, Saduki. Nah, berdasarkan data-data tadi, ketika Yesus mewaspadai kepada orang Parisi dan Saduki, ada yang mengaku Paulus, ada yang dikatakan serigala, ternyata serigala ini dari Benyamin, ada yang ngaku Paulus juga. Dua alat bukti sudah cukup. Keturunan orang-orang yang benar-benar menjadi nubuat kesuksesan dunia ini ada di mereka loh. Keganasan mereka, keberanian mereka, kehebatan mereka berjuang hari ini juga masih terjelas nyampak. Ini nubuat loh ayat ini. Iya, betul, nubuatan buat siapa? Ini justru ini menunjukkan bahwa adanya kekuatan kemakuasaan Tuhan kepada orang Yahudi, kepada keturunan Benyamin. Orang Benyamin itu apa kata tadi itu? Penyesat, menerkam. Itu kau bilang itu penyelamat. Gimana kau bulak-balik lagi? Kau ini dibulak-balik. Benyamin inilah serigala. Kamu penyesat. Roma 11 bilang ayat 1. Roma 11 ayat 1. Adakah Allah telah mungkin menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Jadi suku Benyamin ini tidak ditolak oleh Allah loh.
Karena itu buka. aku sendiri pun Ya lanjut bacanya, jangan potong-potong. Rasul Paulus itu keturunan Abraham loh. Aku ini orang Iya, dari suku Benyamin, betul? betul dia. Tapi Nah, kan- menurut kejadian tadi, menurut kejadian 1, Benyamin ini apa? Serigala. Iya. Nah, serigala menurut Yesus apa? dia pemangsa betul. Nah, betul, sudah, kenapa kau tolak lagi? Iya, tapi dia ini ibarat Benyamin yang mengacak-acak. Dia Benyamin yang adalah putra Saul, putra daripada Yakub. Benar kan? Nah, dialah ini yang dipercaya sebagai nubuat yang akan menjadi apa? Menjadi kesuksesan dalam perjuangan kehebatan. Oke, saya ulang. Kau jangan dibulak-balik, kalau bernarasi. Menurut Roma 11 nomor 1, Ya. Paulus adalah dari suku Benyamin. Oke. Catat. Menurut kejadian bahwa Benyamin adalah serigala. Betul? Ya. Menurut Yesus, serigala ini harus diwaspadai. Dia penyesat. Gampang kok. Saya ulang dari atas. Menurut Yesus, waspada terhadap serigala yang menerkam, yaitu penyesat. Kemudian menurut kejadian, Benyamin adalah serigala. Menurut Beda loh. menurut Beda keturunan beda, ini fokus tentang serigala kok. Konteksnya sebagai Benyamin keturunan yang dinubuatkan, yang tidak ditolak dalam Roma 11 ayat 1 tadi. Coba saya baca ya. Maka aku bertanya, Aku bertanya, adakah Elohim mungkin telah menolak umatnya? Yesus, Paulus bilang, sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Kan Nah, sekali-kali siapa tidak. Benyamin? Siapa Benyamin? Nah, di Kejadian 49:27 sudah dinubuatkan bahwa Benyamin ini adalah serigala. Dan nubuatan ini dilanjutkan oleh Yesus bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Sesungguhnya mereka adalah serigala. Gampang kok. Jadi nabi palsu itu Benyamin kamu maksudkan gitu. Itu Paulus. keturunan Yakub Israel. Paulus itu di kamu zaman keturunan Yesus. Itu hati-hati kamu ngomong itu dari mana kamu? Itu Di- baru benar-benar cacat. Iya, Anda ini gimana Nabi sih? palsu Kau itu bukan mundur. keturunan Yakub loh. Kasihan Di sekali Matius kamu. 7 nomor 15 Iya, Yesus Pak. ya gantian dulu. Menurut Paulus Yesus nih ya, di perjanjian baru nih. Menurut Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, Ya, nabi palsu, ya. sesungguhnya mereka adalah serigala. Ya. Nah, di zaman Yesus perjanjian baru siapa serigala ini? Paulus. Kamu bilang dia Paulus ini serigala. Karena serigala itu dari suku Benyamin. Gabrol sekali kamu, mana itu Pak serigala itu Paulus. Aduh, karena serigala itu dari suku Kamu Benyamin. sama orang-orang dengar kamu ini. Mana Paulus itu serigala? Coba ayatnya mana? Coba mana? Oke, Mana? saya ulang ya. Nah, Kenapa Tadi kan Anda tidak bisa menjawab secara akademis ya. Kenapa saya bilang sabar dulu. Anda kan bertanya, diam, sabar dulu. Saya ulangi, saya mau turun sebenarnya ya. Saya luar biasa ya, jiwa baru Anda luar biasa. jangan. Santun ya, Anda santun. juga luar biasa. Ya, Harus nggak apa-apa. santun dan memang luar biasa ya. Bau juga luar biasa. Jadi di sini, dalam perjanjian baru, ketika zamannya Yesus ini, Yesus berpesan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu ini diidentikan sesungguhnya mereka bukan maksudnya waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, kan gitu. Kan kita bertanya kenapa Yesus menggunakan kata-kata serigala? Apa sih salahnya serigala? Ternyata serigala ini pernah diceritakan dalam perjanjian lama adalah dari Benyamin. Dari suku Benyamin yang menerkam pada waktu pagi memakan mangsanya. Itu sama narasinya di Matius 7 tadi nomor 15, sama narasinya yang di Kejadian 49:27. Ini sama. Ya kan sama. Cuman menggunakan bahasanya Yesus. Ini sama-sama menerkam, menyamar, itu sama. Nah, ternyata yang harus dipaspadai ini adalah serigala. Dan narasi yang disampaikan Yesus di perjanjian baru sama narasinya dengan di Kejadian 49 itu. Ternyata serigala itu adalah Benyamin.
yang menerkam pada waktu pagi, yang memakan mangsanya, dan waktu petang ia membagi-bagikan mangsanya. Sama itu kan narasinya seperti itu. Nah Tapi jangan ternyata kamu samakan itu nabi palsu orang-orang Farisi dengan Benyamin. Itu jauh sekali itu zaman Yesus dengan Benyamin yang perjanjian lama. Anda Itu kamu lupa samakan. konteks, Anda lupa konteks. Di sana Anda lupa konteks. Di sana lupa konteks diksi yang dipakai oleh Yesus tadi bilang nabi-nabi palsu dengan serigala. Nah kita harus Ya, kunci. betul, kan? Kalau nabi palsu kita tahu. Tetapi serigalanya siapa? Ternyata serigala ini dari Benyamin. Nah kemudian ada yang mengaku dia dari suku Benyamin. Paulus. Terdakwanya dia kok. Kalau di pengadilan. Benyamin dari suku Yehuda itu, dari anak Yakub itu, terus kamu samakan dengan pengajar palsu, ahli Taurat pengajar palsu. Karena Yesus, dengar dulu. Karena Yesus masih karena Yesus menggunakan nabi palsu ini dengan serigala. Lalu kau tanya serigala tahu nggak apa? Ternyata ada jawabannya serigala ini dari Benyamin. Menerkam sama dengan Matius 7:15. Dia datang kepadamu menyamar seperti domba tetapi sungguhnya mereka adalah serigala. Kenapa menyamar? Dia memangsa kau bilang tadi. Betul. Itu sama dengan kejadian pas 9:27. Begitu jadi saudara. Tapi akhirnya kan kamu tutup dengan Roma 11 ayat 1. Bagaimana betul. Israel itu tidak ditolak kan? Apanya Yahuda ditolak? Benyamin itu kan tidak ditolak. Walaupun kamu anggap dia sebagai serigala. Tapi Tuhan tidak menolak dia kan? Roma 11 ayat 1 tadi. Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Umatnya Israel. Iya umatnya Israel. Iya jelas tidak kan? Walaupun kamu Tidak, anggap orang Israel tidak ditolak. Yang berbicara kan ini adalah Paulus. Benyamin, Paulus itu kan keturunan Benyamin kan? Benyamin, ya oke. Paulus keturunan Benyamin. Benyamin itu siapa? Ya? Anda mengatakan Paulus tadi katanya membaca Paulus suku Benyamin. Benyamin ini siapa menurut kejadian tadi? Iya, dia keturunan kan? Keturunan daripada orang Yahudi juga kan? Iya. Keturunan Abraham. Sabar dulu. Ya, Paulus mengatakan dari suku Benyamin. Nah di kejadian 1 Benyamin ini adalah seperti apa? Serigala. Oke. Serigala menurut Yesus apa? Iya, dia mencabik-cabik. Sabar dulu. Serigala menurut Yesus apa? Dia predator loh. Saya jangan dulu. Itu di kejadian sebagai predator. Menurut Yesus serigala ini apa? Iya, dia juga pemangsa kan? Menurut Yesus di Matius 7:15 serigala itu adalah nabi palsu. Binatang buas di dalam 7 ayat 15. Matius 7:15. Iya, Ingat nabi palsu. konteksnya adalah serigala itu adalah nabi palsu. Nabi Gampang palsu. kok. Iya, nabi palsu. Sudah jelas ya? Itu nabi palsu. Kamu akan Oke. kamu tuduh Abraham nabi palsu? Berarti Apa kamu- lagi ya bawa Abraham? Iya, Abraham kan nabi. Sementara dalam perjanjian baru ini Yesus berkata kepada nabi-nabi palsu, kepada orang palsu. Iya, betul. Kamu samakan Abraham dengan nabi palsu yang ada Yesus katakan tadi dong. Memang betul Paulus begitu kok. Aduh, berarti kamu kan percaya Ibrahim juga. Kenapa kamu bilang dia nabi palsu? Pak Abraham siapa mengatakan nabi palsu? Ini Paulus. Roma pasal 1 ayat 11 tadi. Itu kan 11 ayat. Paulus yang ngomong. Kenapa bawa Abraham? Ada aja kau. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham. Ya, Paulus mengaku dia itu keturunan Abraham. Kamu tuduh Abraham itu nabi palsu berarti dong. Kok Sebagai bisa begitu serigala. aneh? Apa nggak ada Sebagai Abraham di serigala. situ Kamu kan samakan itu di nabi Roma palsu di dengan- Matius tidak ada Abraham. Kenapa kau bawa Abraham? Iya, karena kamu hubungkan antara nabi palsu tadi dengan serigala. Terus kamu tuduh Benyamin. Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong nabi palsu ini Karena itu otakmu jangan samakan antara perjanjian lama dan baru di Benyamin. Yesus yang ngomong di Matius 7 mengatakan nabi-nabi palsu ini adalah serigala. Kenapa aku Ya, yang nggak disalahkan? salah. Memang Yesus salah. Itu bukan berarti ditujukan kepada keturunan Benyamin, keturunan Nah Abraham. serigala ini siapa? Kok tidak bisa jawab? Ternyata Nabi serigala palsu. ini Nabi palsu, tetapi bukan Paulus kan? Iya serigala itu siapa? Ternyata Kamu dari tuduh Benyamin. Benyamin itu siapa? Ya Paulus. Gampang dibulak-balik sama aja. Iya, tapi nabi palsu. Apakah Abraham itu nabi palsu? Paulus itu nabi palsu? Di mana kamu tahu mereka itu nabi palsu, Abraham dan Paulus? Oke, Benyamin kita nabi palsu. gini sudah ya. Kita daripada mutar-mutar sudah jelas. Kamu Sekarang kamu ini ya. Sudah mulai bingung kamu. Apa saya? Anda nih bernarasi begitu aja. Kata-kata Di sini Yohanes 14 nomor 11.
Yohanes 14 nomor 11. Bapa di dalam aku. Siapa Bapa di situ? Bapa di dalam aku, Yohanes 10 ayat 11. Ah. Yohanes 10 ayat 30. Hmm. Ya Yesus sendiri, Bapa sendiri. Paulus. Oh, tunggu, di mana itu? Di mana? Nah, begitu. Baik, Baal minta maaf di mana itu? Oke, lihat ya. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 14 nomor 11. Bukan itu. Bukan aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 nomor 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Siapa Bapa di dalam aku ini? Yohanes 11. 14 11. Siapa Bapa di dalam aku? Jawab aja cepet ah. Saya sudah baca kok. Sabar. Masa situ keluarin ayat terus. Enggak, saya mau ini mau turun. Oke ya, lanjut teman-teman. Jadi di sini Oke, brother. Yohanes 14 nomor 11 di sini. Waalaikumsalam. Atau tidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Udah jelas lah. Bapak di dalam aku siapa sih itu? Bapaknya siapa itu? Namanya siapa? Oh, tunggu dulu. Oke, salah, itu adalah Paulus. Menurut Paulus loh ya. yang berbicara. Kalau yang 12 itu baru Yesus yang berbicara. Oke. Bapak di situ adalah Paulus. Ini pengakuan Paulus sih lah. 1 Korintus 4 nomor 12. Akulah yang dalam Kristus Yesus yang telah menjadi bapamu. Nah, Udah, kalau mau pergi aja lah. oke teman-teman, saudara-saudara, Bang Erwin, Bang Aye, Bang Dalbo, Bang Otak Waras, terima kasih. Bang Jiwa Baru, Anda luar biasa ya. Kita diskusi santai aja. Baik. Ya, saya mohon maaf ada salah kata apapun. Jiwa Baru, Anda luar biasa. Kristen yang saya tidak percaya Anda Kristen ya, karena Anda begitu sopan, beradab gitu. Saya tidak percaya Anda Kristen. Kalau Kristen itu identik dengan penghujatan ya. Tapi Anda luar biasa, bukan Kristen saya. Luar biasa. Terima kasih dari saya, saudara-saudaraku. Saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, hati-hati dalam perjalanan. Ya, Assalamualaikum. Jiwa Baru, Oh, siap. Otak waras. how are you today? How are you today? Oh, I'm fine. Oh, How good. about you? Good. So do I. Because so long time I cannot say talking. Okay, so do I. Okay? Anda denomnya apa, bro? Ya, saya biasa jalanan. Nanti mungkin saya apa? Wajib? Enggak bisa. Katolik tidak mau dibilang Kristen sendiri. Mereka hanya mau mengatakan diri Katolik. Jadi Kristen ini ada 6.000 denom yang nggak bisa dibantahkan, ya. Itu fix 6.000 dan terus bertambah. Bahkan kemarin saya heran ada orang Kristen yang dari Papua mengaku Yesus orang Papua asli. Luar biasa. Itu dinam baru berarti itu. Sebelumnya kita tahu kan Gempar kan orang Afrika menolak Yesus orang bule karena mereka menolak semua foto-foto yang ada di Google dan sebagainya, bahkan di koyak mereka. Nah, kemarin juga di room TikTok ini saya heran. Ya, saya mantan Kristen, bro, ya. Saya mantan Protestan. Saya heran, ada kelompok Kristen baru lagi, ini di nomor lagi nih, ya. Ada Bruno Jesus, ada si Jack, ya. Bahkan ada Rini, Bu Rini tahu ya, PNS dia dulu. Dengan beraninya dia berpakaian PNS, mengatakan Yahweh itu iblis ya, luar biasa, Iya. Makanya kenapa terjadi banyak kali konsili ya di zaman dulu kala, di zaman Bapak Gereja aja ada 7 konsili besar ya, konsili Nikia, Kalsedon, Efesus ya dan sebagainya. Bahkan di luar itu konsili internal di Katolik sendiri itu pun juga terjadi berulang kali. Konsili itu apa? Untuk menyatukan persepsi tentang keimanan. Itu konsili. Makanya sempat ada ya denom baru ya. Udah ada. Yang mentuhankan juga Bunda Maria. Kalau nggak salah denom Kaliandrianisme kalau salah. Nah itu. Sampai hari ini masih ada, tapi ditolak karena mencoba memasukkan Bunda Maria sebagai Tuhan keempat. Kalau ditunggalkan Tuhan ketiga ya, ada 3 Tuhan ya, yang nggak bisa dibantah. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, betul? Dia baru? Nah, bingung dia. Itu entitas, itu hakikat.
Oke, kamu paham arti hakikat apa? Hakikat itu kesatuan. Tidak. Kok suara saya ini Salah bro. Salah kamu. ya? Catat bro, catat. Jangan kamu. nanti kamu- Jangan bilang salah. Salah. Salahnya saya di mana? Salah. Hakikat itu keadaan yang sesungguhnya. Hakikat itu keadaan yang sesungguhnya. Hakikat Tuhan menurut iman Anda, menurut doktrin Anda adalah roh, artinya tidak nampak. Hakikat Yesus menurut iman Anda, doktrin Anda adalah manusia, tetapi Anda bilang Tuhan. Setengah manusia, setengah Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Itu hakikat menurut doktrin Anda yang dulu pernah saya imani. Jadi jelas kalau Anda bicara hakikat, terbantahkanlah Yesus itu Tuhan. Kenapa? Di Matius 3:6 dikatakan Tuhan itu tidak pernah berubah. Bahkan di Ibrani 13 ayat 8 Yesus juga tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah dulu, kini dan sampai selama-lamanya. Bahkan ada lagunya. Tuhan Yesus tidak berubah, saya hafal ya lagu itu. Dulu itu lagu kegemaran saya waktu saya masih Kristen. Nah, tiba-tiba ada ayatnya, ada lagunya, tetapi dikatakan Yesus yang datang sebagai manusia tiba-tiba dibilang Tuhan. Ini gimana? Ini namanya pimplan. Ya. Ini namanya doktrin pimplan. Tidak konsisten. Makanya setiap dalam terjadi perdiskusian akhirnya kayak benang kusut. Nggak pernah menang kalian. Saya semalam debat dengan Justin ya di roomnya si Natali. Seolah-olah dia edukatif, seolah-olah dia paham betul, seolah dia jago lah gitu. Tapi setelah saya ini gak ada apa-apanya sebenarnya, tapi karena doktrin kalian yang membuat kalian terjungkal. Ketika saya buka data tadi yang dibahas itu tentang dosa waris gitu, hancur lebur dia kemarin itu semalam. Nah ini saya katakan kembali ya, Tritunggal itu fix 3 Tuhan yang gak mampu dibantah orang-orang Kristen hingga hari ini. Silahkan Anda bantah tentang Tritunggal itu. Makanya juga kenapa muncul JO, kenapa muncul saksi Jehovah dan sebagainya, karena mereka menolak. Dan kenapa banyak anak keluar dari Kristen termasuk saya, karena nggak masuk akal saya Tuhan itu 3. Silakan Anda bantah dulu Tritunggal itu bukan 3 Tuhan, silakan. Ini sebenarnya sudah cerita dalam Iya, justru ini yang membuat orang banyak yang keluar dari Kristen bro. Adem aja Tuhannya 1, tiba-tiba kok jadi 3. Ya silakan. Ini kenapa? Karena mereka tidak tahu tentang satu entitas ilahi. Di mana Allah gitu? Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu satu entitas, satu hakikat. Itu adalah cuman pribadinya itu orang-orangnya Dapling. Tawaras. Aduh, aku Amit dulu, abangku. Setelah bicara, ya buka lagi. ini enggak ya? Oke. Lanjut. Jadi kalau di sini bahwa Yesus itu anak, Bapa juga memiliki hakikat sama juga dengan anak juga, kedua-duanya sepenuhnya adalah Allah. Bukan berarti kita 3. Ini satu substansi loh, satu entitas. Aku ada dan Bapa adalah satu, itu Yohanes 10 ayat 30. Artinya satu kesatuan. Enggak. Artinya secara netral, artinya secara esensi, hakikat ini adalah satu tujuan, satu pikiran. Artinya keilahian Yesus itu dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah firman adalah Allah, sama dengan adalah Allah. Artinya ini firman itu adalah logos kan, yang mengacu kepada Yesus, yang menegaskan bahwa Yesus memiliki substansi ilahi yang sama dengan Bapa. Oke. Artinya gini, pernyataan dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Artinya atribut kealahan Bapa ini sepenuhnya ada di dalam Yesus Kristus. Ini susah dipahami sih, ini misteri ilahi yang mungkin sampai nak tahu ya sampai kapan itu Tuhan membuka pikiran saudara untuk menerima hal ini loh. Nanti penonton makin banyak tersesat ya. Kamu narasimu keliru. Hakikat bukan keliru, kamu yang nggak mengerti maksud entitas ini. Satu Allah ini loh. nggak bisa ya.
Jika Bapa adalah Allah, anak juga adalah Allah. Oke, Ini nanti- ini esensi natur yang sama dalam keilahian yang sama. Di iman Anda Bapa itu roh. Kenapa Anda keliru lagi? Nah, di iman Anda, di Bibel Anda, ya, Bapa itu tidak terlihat. Kalau Anda katakan Bapa itu bisa dilihat, Anda melawan Yesus. Yesus menegaskan, ya, Tuhan sendiri sudah berkata di Keluaran 33:20, ketika Musa ingin kali melihat wajah Tuhan, wahai Musa, manusia tidak akan bisa melihat aku, mati kalian, kata Tuhan. Nah, ini diperkuat Yesus di Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, suaranya pun kamu tidak bisa dengar, apalagi rupanya. Kalau kau katakan Bapa itu sama dengan Yesus, berarti kau melawan Yesus. Karena juga di Bibel jelas sekali Bapa itu maha suci, maha kudus, terang tak terhampiri, gak pernah mati. Yesus pernah mati, menabrak lagi. Makanya aku katakan, Anda ini hanya bicara doktrin. Mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada yang baik, hanya Bapa yang baik. Gak sama dengan Bapa dia. Bapakku lebih besar daripada aku. Gak sama. Yohanes 5:26. Bapa punya pribadi sendiri, anak punya pribadi sendiri. Yohanes 13:16. Pengutus yaitu Bapa lebih besar daripada yang diutus. Yesus diutus. Hamba tidaklah lebih besar daripada tuannya. Yesus hamba. Anda baca Matius 12:15. Dicatat bro, supaya kamu lepas dari doktrin. Jangan gila doktrin. Dicatat. Ada satu, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di Palsu itu. surga. Saya tahu 1 Yohanes 5:6-7 kau bawakan, ya. Itu Ya, yang palsu. karena ada 3 kesaksian di sorga, itu Bapa, Firman, dan Roh. Ini yang kita pelajari, ini yang kita yakini sebagai doktrin kita. Dan ketiganya adalah satu. Itu ayat Dan ada palsu, 3 yang bro, memberikan kesaksian di bumi: roh, air, dan darah. Ketiganya adalah satu. Kita juga punya roh, air, dan darah. Dalam tubuh kita ada tubuh, jiwa, dan roh, kan? Dalam 3 kita ini, dalam tubuh, jiwa, unsur 3 kita ini, bukan berarti kita tiga tubuh. Kita nggak punya 3 tubuh, kita tetap punya manusia satu. Sama juga dengan Tuhan. Tuhan Allah Bapa, Allah Anak. Bapa, Firman, dan Roh tadi ini. Bapa, Firman, dan Roh ini adalah satu entitas juga. Itu ayat palsu. Bukan ayat palsu. Kamu bilang gimana ayat palsu kalau ini sudah berjuta-juta tahun ini dicatat loh. Ribu-ribu tahun ini sudah dicatat tentang. Ditislah terhadap kitab Anda yang Anda katakan suci. Jangan bilang kamu begitu. Kamu cuma asal-asal bilang cacat lah, palsu lah, tidak benar. Saya bertanggung jawab. Dasar kamu ngomong Saya gitu. bertanggung jawab dengan narasi saya. Kalau palsu saya katakan palsu, ada bisa saya Mana palsunya? Ntar saya buka komputer dulu. Ya. Kalau Anda nggak percaya, saya buka datanya. Makanya kalian Yohanes belajar. 1:1 Firman adalah Allah. Sebuah kitab suci ya harus benar-benar suci, harus tidak terpengaruh dengan tulisan manusia, ya. Tidak boleh berisi ayat kontradiksi. Kalau bagaimana kitab itu bisa tertulis kalau bukan nggak ada manusia yang catat juga? Gimana kamu ini pikiranmu sih? Ya. Apakah dia terus langsung turun dari langit? Pak, jatuh ini Alkitab kita. Bukan begitu. Nggak ada penulisnya, nggak ada ini, nggak ada percetakannya. Gimana kita bisa tahu ini kalau nggak ada yang Bukan begitu. tulis? Menurut Katolik, kau kalau ngeyel kugas kau ya, aku bilang nggak ada gantian ya. Menurut Katolik TV, Kamu bilang ini nggak boleh ada yang tulis. tidak jelas penulisnya. Siapa yang mau tulis Ya, dong kalau menurut saya buka data, nih saya buka konter nih. Menurut Katolik TV, Matius bukan Matius penulisnya, Lukas bukan Lukas penulisnya, Markus bukan Markus penulisnya. Itu yang ngomong Katolik TV. Ya, nih saya buka data. Udah, jangan pakai, kita pakai aja yang pakai kitab sekarang. Kamu buka aja ayat, terus kita baca ayat Alkitab. Karena buku-buku itu penulisnya sendiri punya pikiran masing-masing, punya tujuannya untuk kita mereka. Jadi tapi kita bukan pakai referensi itu. Apalagi Kristen Protestan, saya ini Protestan. Saya nggak peduli, saya nggak ada pakai itu. Kalau tidak ada Katolik, tidak ada Protestan. Bersumber kayak gitu. Kalau tidak ada Katolik, tidak ada denom lain. Aduh, sudahlah. Yang kita pakai LAI sekarang ini yang kita pakai. Denom Kristen tertua di dunia. Memang saya akui bahwa Alkitab ini kita garis adalah denom Kristen tertua di dunia. Ya. Iya. Siapakah yang menulis Injil dan kapan?
Protestan itu, saya mantan Protestan, saya gereja HKBP ya. Nah, saya bersyukur kepada Katolik dengan Saya mereka bahkan sudah menulis. kuliah di Nomensen, saya masih Kristen ya. Nomensen itu yang ya. Aduh, no mention apa lagi? Kita sakar Nomensen. Saya pernah kuliah di Nomensen. Saya ini S3 loh, saya S2 loh. Kamu gimana? No mention di mana? Jadi Protestan itu didirikan oleh Martin Luther di abad ke-16 ya. Dia membangkang. Tetapi ada lupa hingga Jangan pakai Martin Luther aduh, ini sumber-sumber apa ini? Tidak semuanya akan dia hanya setuju dengan membangkang, sumber-sumber kayak membuat ini. sabar kau. Coba kita bahas ayat aja gitu. Protestan di abad ke-16 itu ya awalnya adalah tokoh besar di Katolik. Dia hanya membangkang, dia menolak konsep Tuhan di bumi. Dia menolak penebusan dosa dengan uang dan sebagainya. Ada 9 sakramen yang Ya itulah, itu kan sehingga ada Protestan kan yang tidak terima itu. Oke, kita kembali ke sini. Ya, Katolik DTT. Mereka berkata, siapakah yang menulis Injil dan Kita kapan? ngomong apa sih? Ini kita mau bahas apa ayat firman Tuhan atau kita mau bahas doktrin ini? Karena kamu tolak, makanya saya bongkar Bukan kemarin. saya tolak apa yang saya tolak? Ini jelas ya. Pengarang Orang juga percaya Bapa Putra, in the name of the Father and of the Son and Holy Spirit. Mereka juga percaya itu. Pengarang Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Penulis Injil yang dipengaruhi oleh kisah-kisah kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus sampai kemartirannya antara 64 dan 67 masih banyak sekali ya. Jadi di sini dikatakan Markus tidak jelas penulis siapa. Kemudian masuk ke Matius. Kepengarangan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak pasti. Secara umum diterima bahwa penulis bukanlah Rasul Paulus. Tuh, bukan Paulus, bukan Rasul Matius. Banyak sekali nanti ya. Lukas, kepengarangan Injil yang menyandang. Pertanyaannya apa aja, biar kita diskusinya jalan gitu. Kalau cuma kamu jelas-jelasin ya. itu, saya juga punya ini satu kitab ini, satu gudang ini. Saya Kepengarangan, kepengarangan Injil yang menyandang nama Yohanes tetap menjadi misteri. Artinya apa? Katolik identitas sendiri menjelaskan 4 gospel itu tidak jelas penulisnya. Dan kemudian Anda tadi membawakan 1 Yohanes 5:7 ya, itu ayat palsu. Nih, kita buktikan ini ayat palsu. Yang bicara bukan saya. Nih ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiga adalah 1. Ini aku bilang makanya Yohanes 10:30, aku udah Bapa ada 1. Ini ngawur ini. Nih. Ternyata kalau kita buka tafsirannya, ya. Apa dia kata? Bentar ya. Metro Henry. Di Yerusalem. Nih. Berarti kamu bicara soal sejarah dong, sejarah dari Matius. Ini. Kitab Sidok. 1 Yohanes 5:7. Kamu mau, ya persoalannya sejarah, kamu mau ungkap sejarah? Kamu buat ini. Makanya saya bilang palsu, saya bertanggung jawab dengan data saya. Ini. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno. Website loh, kamu percaya website itu, kata-kata website itu orang per orang yang tulis. Bukan itu tidak jadi referensi untuk sebuah kebenaran. Bukan palsu ya. Lagi pula logikanya. Pikiran orang, kamu juga bisa sesat, saya bisa sesat juga Lagi pula logikanya di ayat lain Yesus katakan, aku tidak butuh kesaksian daripada manusia. Bapakulah yang bersaksi tentang aku. Aku tidak perlu kesaksian lainnya. Tapi di sini ada Firman, ada Roh Kudus. Firman itu siapa? Kata Yesus Firman, kok muncul Firman lagi? Ngarang-ngarang. Berarti kamu nggak paham antara firman. Nggak paham apa? Saya pakar Bible, bos. Kamu nggak paham antara firman. Kalau saya masih di mindset saya suka di Kristen. Kamu nggak paham tentang firman yang keluar yang. Apa kamu? Firman itu perkataan Tuhan yang Firman menurut Yesaya 5:11 perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Iya, tapi kamu nggak paham juga tentang firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Kamu nggak tahu nggak? Kamu nggak paham itu tidak cocok ayat 31. Lukas 2 ayat 11. Kamu nggak tahu juga paham? Lukas 2 ayat 11 bertabrakan dengan Roma 14 ayat 9 sampai 2:36. Apa hari kau? Semua kamu nggak bisa paham tentang Yohanes 1 ayat 14. Semua narasi kubantah. Lukas 1 ayat 31. Semua narasi kubantah. Tentang manusia Tuhan menjadi manusia.
Lukas 2 ayat 11 bertabrakan dengan Roma 14 ayat 9. Ada bertabrakan. Angka Kamu 2, 3, 6. ngawur. Kamu bilang kalau bilang bertabrakan, enggak ada. Oke. Kau mau yang belajar, jangan asal comot aja. Nih. Lukas 2:11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu. Saya hafal ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Iya. Hari ini telah saya hafal lah bro ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud. Oke. Ya. Yang membuat saya membingungkan kenapa Kristus itu bukan hanya Yesus. Kristus itu artinya orang yang diurapi Tuhan ya. Lucunya lagi ya, saya buka datanya ya. Dari Lukas 2:11. Sudah dibilang Kristus, ada lagi kata-kata Tuhan. Maka aku bilang, kau maksudnya Tuhan nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Kristus ini bukan hanya untuk Yesus ya. Semua nabi dikatakan Kristus. Loh. Nah, makanya kau berarti kau dangkal. Nabi kamu bilang Kristus. Iya, semua nabi yang diutus Tuhan ya disebut Kristus. Artinya nabi-nabi itu orang yang dinubuatkan? menerima risalah dari Tuhan. Apakah semua nabi dinubuatkan seperti Yesus? Nabi yang diutus Tuhan di sana ya. Semua nabi yang diutus Tuhan. 1000 tahun sebelum Yesus Ya. lahir sudah dinubuatkan. Baca Yesaya 19:20, Yohanes 3:34. Tunggu Mas dulu. Tunggu Lukas 2 ayat 11 dulu Oke ya, pertanyaan. kita ya. Oke ya, Lukas 2:11 bertabrakan dengan Roma 14. Masalahnya apa sih itu? Masalahnya apa? Ya, sabar. Bahkan dua ayat Apa di kata-kata itu? 2:36. Lukas 2 dulu ayat 11. Apa persoalan saya biar kita bahas satu-satu. Oke. Jangan lompat-lompat. Bagus ini ya. Saya agak nulis sedikit gak apa-apa Los. Ini paling drop ini. Tutup tadi dulu ya. Di sini dikatakan Yesus Tuhan. Lahir bagimu, ya. Oke. Di sini menurut doktrin Anda dikatakan Yesus Bukan doktrin saya, memang sudah tertulis kita. Sudahlah. Nggak apa-apa. Ya. Jadi di sini kalau kita bedah ke ayat sebelumnya, malaikat memberitakan kelahiran Yesus. Ya. Dan berkata kepada Bunda Maria, jangan takut, jangan gelisah hatimu, ya. Engkau akan beroleh berkat. Engkau akan melahirkan seorang anak, bukan seorang Tuhan, satu. Dan seorang, masa Tuhan bilang seorang, dua, keganjilan ya. Seorang, tidak pernah sejarahnya Tuhan tuh bilang seorang. Seorang pertama nggak mungkin itu Tuhan. Kedua, anak nggak mungkin Tuhan. Seorang anak laki-laki. Oh, pakai terjemahan apa di situ? Di sini saya hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Sabar. Awalnya sampai itu. Saya nanti masuk ke itu. Artinya ini ayatnya luar biasa penyesatan ya. Seorang anak laki-laki ya. Kemudian sabar. Kamu mau belajar nggak? ini tahun 54 Kalau sebelum kamu hanya bicara dokter nggak mau mendengarkan analisis saya, ya bagus Anda turun aja. Anda mempertahankan doktrin sesat. Ku bilang kau sesat doktrinmu. kamu ngomong sesat Jelas sekali. kamu jual kecap kalau kamu bilang doktrin saya ini sesat. Jual kecap. Kita baca Lukas 2. Kita baca Lukas 2 ya. Kita baca Lukas 2 ya dari awalnya. Jangan jual kecap. Kita baca Lukas 2. Biar kau sadar. Masa Tuhan menyuruh malaikat Masa otakmu gimana bilang masa? Sabar. Mantap atau masa? Malaikat. Gini, lucu gak? Kelahiran Yesus. Tuhan memerintahkan malaikat menyampaikan berita gembira kepada Bunda Maria. Tiba-tiba kok malaikat memerintahkan Tuhan masuk ke dalam perut Bunda Maria. Logika gak kau? Jadi terkesan di Lukas 2 ini malaikat lebih tinggi dari Tuhanmu. Masa malaikat mengatakan masa Tuhan, kamu pikir masa-masa Tuhan nggak boleh gitu? loh lucu, narasi lucu. Awalnya dengar dulu. Kamu nggak paham tentang kelahiran Yesus, tentang juru selamat datang ke dunia, terus kamu bilang lucu. Anda mau belajar nggak sini? Kau Kamu dengarkan nggak paham tentang juru selamat, Kau bagaimana? dengarkan ini dokter sesatmu. Kamu bilang lucu. Kau Tuhan dengarkan doktrinmu. kamu bilang lucu. Kau dengarkan doktrin sesatmu. Tuhan jadi manusia, kamu bilang Tuhan lucu. memerintahkan malaikat mendatangi Bunda Maria, kabarkan kabar gembira. Tiba-tiba malaikat
terkesan memerintah Tuhan masuk ke dalam perut Bunda Maria. Lucu gak tuh? Padahal di sini kalimatnya ya, Tuhan ya nih. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan, sudah ada Tuhan sini di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar. Tiba-tiba kenapa sih malaikat bisa datang tiba-tiba? Kenapa masuk akal lagi? Masak dari tadi masak Tuhan. Di sini malaikat Tuhan dan sudah ada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan lahir lagi. Masuk di logika akasianmu. Tuhan sudah ada sini. Maaf, Ada malaikat Tuhan. saya turun dulu ya. Aduh. Ya, turunlah kau ya. Urusan Karena ini, nggak maaf sampai ya. otakmu kan. Macet kau. Terima Belum kasih, kalau lagi Bos. saya Ini otak Ya. waras ini dari tadi nggak ambil sumber-sumber pakai dari logikamu. Kau camkan Lukas 2 ini. Mundur dulu ya. Tuhan Host, terima sudah kasih. ada. Nanti soalnya saya Tuhan ada urusan. sudah ada. Ya, nggak apa-apa. Kau turun aja. Ya, saya Semuanya ya. bicarakan Maaf ya. otak waras ya. Sorry Di sini dulu, saya seorang mundur ya. malaikat Tuhan, ya. Di sini tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Sudah ada Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan sudah ada Tuhan lagi. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mana tuyulnya? Nggak sanggup, Bang. Berat. Waduh. Gimana sih? Iya. Bandel bos, suara. Naik lagi bang, Jiwa. Naik lagi, mungkin jaringannya bang. Enggak, dia udah sanggup, Bang. Tadi udah nyerah dia. Dibantah. Gini Bang ya, ini aku bongkar aja sedikit lagi ya. Di sini kan sudah lahir Tuhan, Mbak. Sudah lahir Tuhan. Ya karena dia jadi apa kok ya? Di sini kan sudah ada Tuhan. Sini ya. Aduh, bateraiku ya. Aku agak nunduk sedikit. Gak apa-apa lah ya. Agak nunduk sedikit. Ini shortcutku udah. Bang, suaraku Bang, kencang gak Bang? Kencang. Iya, tapi Ini lagi saya cari hotel nih. Ya udah ambil ngecas aku nih. Shortcutku agak udah apa? Ini Sangat-sangat bang, jelas suaranya. ya tapi noise ya kalau ngecas ya, noise ya. Jadi gini kawan-kawan ya. Noise. Iya bang, harus dicas ini. Gimana nih ya? Tunggu ya. Aku ngecas sendiri aja shortcutnya ya. Jadi gini kan kawan ya. Kita bedah Lukas 2 itu luar biasa penyesatannya menurut saya. Kenapa? Sambil ngecasnya ntar ya. Saya ambil cas versi baru aja. Kenapa? Di situ kan sudah ada Tuhan, malaikat Tuhan, dan Tuhan berkata-kata. Tiba-tiba kok dikatakan Tuhan lahir lagi. Tuhan mana lagi tuh? Ada berapa Tuhan? Duh, mana charger? Bentar dulu ya. Aduh. Ya, nonton yang mau naik silakan ya. Kita mau pembedahan. Menurut saya ini doktrin yang menyesatkan, sehingga orang si jiwa baru tadi nggak sanggup dia ya. Jiwa baru, Anda diskusinya bagus ya, tetapi Anda berat ya menerima kenyataan, menerima data. Mungkin banyak teman-teman Kristen yang mau tahu ya. Lukas 2 ini jelas sekali ya. Lukas 2:11 terutama ya. Ini tadi. Saya mau bahas sampai ke dalam-dalamnya sebenarnya. Lukas 2:11. Nih. Ini apa ini? Menurut saya cacat logika. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus ini bukan hanya Yesus kawan. Keliru kalian ya. Kristus itu artinya orang yang diurapi Tuhan. Kristus ini sama halnya dengan Mesias. Buka literasinya. Jadi orang yang diurapi Tuhan, kok ada Tuhan lagi? Ya, selamat pagi. Coba saya sapa dulu bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Giatno. Selamat pagi. Halo. Halo, assalamualaikum. Oh Muslim, waalaikumsalam. Iya, ini tadi mungkin kepencet bang. Oh siap bangku. Yang penting tidak salah Tuhan, itu yang bahaya bang. Insya Allah enggak bang. Ya masya Allah. Ya makasih bangku ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ini Pak Joni, selamat pagi. Pak Joni. Oke, lanjut. Otak waras. Saya lagi cari cuplis nih. Ya, terima kasih saudaraku terkasih ya. Sekali lagi saya jelaskan siapa saya. Saya mantan Kristen Protestan ya. Dari kecil ya. Ya, alhamdulillah ya. Ibu saya dan saya sudah mualaf beberapa adik saya. Memang masih ada yang Kristen ya, yang perempuan. Ya, biarlah dia. Karena saya selalu debat pun dia sudah saya paparkan, dia tetap ngeyel ya, sama kayak otot yang lain, nggak apa-apa. Nah, jadi pertama saya bongkar dulu gini ya. Doktrin Oten yang selalu mengatakan Tuhan telah lahir, ini menurut saya sangat luar biasa gabrulnya menurut saya ya. Pertama, mereka tidak cermat dalam memaknai ayat ini. Lucunya ayat ini kontradiksi kan. Kalaupun dipaksakan doktrinnya, kita ikuti pun doktrinnya, Tuhan telah lahir, tapi telah lahir. Namun di sini kok setelah Roma 14 ayat 9 ya. Ya. Di sini setelah mati, sana telah lahir Tuhan, di sini setelah mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Nih. Sebab untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali. Setelah mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Aneh ya tabrakannya. Dua ayat loh tabrak. Ini juga ya. KPR 236. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, hanya Allah kan, telah membuat Yesus. Jadi ada dua entitas. Tadi dibilangnya Bapa Yesus satu. Di sini ketahuan juga nih, Allah telah membuat Yesus. Berarti kan beda sosok, beda entitas. Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Setelah disalib, setelah mati, menjadi Tuhan dan Kristus. Aneh gak tuh? Nah, kita bedah ya Lukas 2 ini ya. Saya mundur lagi ke Lukas 2-nya. Jadi ayat ini ketabrak-tabrak ya. Jadi di sini di Lukas 2 ini kita, ya aneh kan. Di sini kan konteksnya kan Tuhan memerintahkan malaikat untuk mendatangi Bunda Maria. Apa gitu? Kabarkan Injil. Injil itu artinya kabar baik ya, kabarkan kabar baik kepada Bunda Maria. Nah, oke lah dijalankan malaikat lah kan, makanya muncul narasinya. Nih di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Ini sudah ada Tuhan sini, apalagi Tuhan lahir. Kabul kan? Nah, keluar ketawa-ketawanya ya. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan. Berarti Tuhan nggak ada kok lagi Tuhan. Kan itu lucu kan? Di dekat mereka. Dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka. Udah ada Tuhan juga lagi ya. Jadi ngapa lagi Tuhan lahir lagi? Ada dua Tuhan jadinya. Kan aneh ya. Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu, aduh aku bersimpulan. Oke, saya teruskan ya. Saya belum dalam. Noten-noten ini dia tolak-tolak semua dengan saya. Gak takut bang, aku semalam di rumah bang, aku debat sama Justin di rumah Natali, menset gua. Iya. Lanjut bang, lagi saya cari nih. Iya, ini kajian tingkat tinggi nih. Ini kita belajar ya, kita bedah nih ya. Di sini kan sudah ada Tuhan, kenapa lahir lagi Tuhan? Ada yang bisa jawab naik, ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat,
juru selamat itu bukan hanya Yesus. Baca Yesaya 19:20. Musa juga juru selamat. Bahkan dikatakan di Keluaran 7 itu, engkau akan menjadi Allah bagi Firaun. Juru selamat dia. Dan sampai hari ini orang Yahudi mengakui Musa sebagai juru selamat, dan bahkan ada keyakinan bahwasanya juru selamat yang mereka nanti-nantikan itu adalah Musa hingga hari zaman. Itu menurut keyakinan mereka. Mereka tahu loh. Mereka menolak Yesus. Kenapa? Karena Yesus dianggap, mohon maaf ya, bukan menghujat. Menurut ceritanya, Yesus ini waktu Bunda Maria mengandung, diubur-ubur, makanya sempat dia lari ke Mesir katanya, sembunyi-sembunyi, karena dianggap itu anak kandung, anak yang dikandung itu dari hubungan zina. Bahkan ada cerita tentang pantera dan sebagainya, tentang pantera dan sebagainya, dianggap bapak tentara Romawi kabarnya ya, gitu ya, gitu dan sebagainya, itulah ya. Nah, jadi kamu ini ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Juru selamat itu bukan hanya Yesus ya, pahami ya. Kristus itu bukan hanya Yesus, dipahami ya. Tuhan juga bukan hanya Yesus, karena ini bukan Tuhan sesungguhnya, tapi Tuhan. Kurios ini kalau bahasa origin teksnya. Kalau ini dipasangkan Tuhan, berarti banyak Tuhan di dunia ini. Kenapa? Lukas 19:33, pemilik keledai yang keledai David Yesus juga kurios. Tuhan juga tuh. Kacau kan? 1 Petrus 2, Abraham juga disebut kurios oleh istrinya. Istrinya menyebut Abraham setiap hari kurios. Pilatus, kasih Romawi dan sebagainya juga disebut kurios. Murid menyebut gurunya kurios. Anak menyebut bapaknya kurios. Ketika seseorang berselisih jalan atau berpapasan dengan orang lain untuk saling menghargai, saling menyebut kurios. Hai kurios A, si A menyebut ke B, hai kurios B. Itu sopan. Juga berlaku sebagai induk semang, majikan, orang tokoh. Itu kurios, bukan Tuhan, kawan. Kalian jangan jadi korban yang lain. Karena di Bible versi kuno ini masih Tuhan, bukan Tuhan. Korban LAI, korban terjemahan. Karena logikanya nggak nyambung juga ini ya. Hari ini kita ambil yang aslinya aja ya, yang langsung aja nih ya. Nah ini biar besar ya. Hari ini telah lahir, masa Tuhan lahir bagimu juru selamat. Juru selamat itu bukan hanya untuk Yesus. Karena menurut Yesaya 19:20, juru selamat itu setiap orang yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk bisa diselamatkan. Makanya Musa juga digelar juru selamat oleh Israel. Kristus juga bukan untuk Yesus. Tuhan bukan Tuhan ya. Kalau juga bukan untuk Yesus. Tuhan ini sematan untuk kata-kata penghargaan di kota Daud. Oke. Jadi ini kurios ya. Nah, lucunya tadi ayat sebelumnya Tuhan kan sudah ada, kenapa lahir Tuhan? Kacau nih. Aduh, mau ketawa aku nggak ada ya. Malaikat Tuhan, habis itu Tuhan berkata, ini tiba-tiba Tuhan lagi. Ada berapa Tuhan jadinya? Kan kayak benang kusut kan? Jadi ini bukan Tuhan, ini salah terjemahan ya kan? Salah terjemahan ini ya teman-teman noten. Oke. Bahkan juga ini bertabrakan juga. Di sini Tuhan telah lahir ya, Lukas 2:11. Di sini setelah mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Di sini juga demikian. Yang engkau bun itu, yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Dua ayat ditabraknya. Jadi teman-teman oten, janganlah kalian terpaku atau terdoktrin dengan Lukas 2:11 ya. Ini ayat, menurut saya ayat yang kontradiksi, ayat yang penuh banyak menurut saya salah tafsir ya. Gitu kan kawannya. Ya, Ledekar penyesat ilahi, betul ya. Ya. Jadi begitu ya. Menurut saya juga bukan hanya Ledekar, di zaman Paulus juga sengaja itu ya. Tadi kan saya sudah buka di sini ya. Nih.
Sebenarnya ini nggak tahu dari mana dikutip ayat ini, ya. Jangan-jangan ini cerita di paganisme ini, dipakai lagi. Karena ceritanya Paulus ini juga banyak tulisan dia yang sesungguhnya bukan tulisan dia murni, tapi ayat-ayat yang dikutip dia. Baik ayat-ayat yang dikutip dari Perjanjian Lama dan juga dari tulisan-tulisan atau kitab-kitab orang Helenisme kuno, kawan. Misalnya KPR 4, 10, KPR 27 ayat 17 sampai berapa? Sampai 19 tuh salah. Itu tulisan-tulisan Helenisme itu yang dimasukkan ke dalam tulisan Paulus. Dan saya curigai, ya, 4 gospel ini dan tulisan dia itu adalah karang-karangan mereka. Tetapi memang masih mengandung kebenaran sekitar 20%. Artinya nggak mungkin semua mereka karang kan gitu kan, supaya nampak apa masuk yang tulisan benar baru masuk sisipannya. Begitu kan kawan ya, outnya nggak ada ini. Jadi saya terlalu banyak monolog nanti susah. Ya, teman-teman Oten yang mau bantah silakan. Lukas 2:11 itu sebenarnya bukan Tuhan yang lahir, tapi juru selamat. Dan juru selamat itu bukan hanya Yesus, karena ketika Tuhan, juru selamat itu termasuk malaikat, ya. Ya, karena makna juru selamat itu artinya orang yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyelamatkan manusia agar tidak tersesat. Ya, Tuhan itu sejatinya tidak turun ke bumi. Ya, dia hanya, maaf cakapnya Maya, metaforanya dia hanya tinggal memerintahkan malaikat Jibril kau sana, malaikat ini kau sana, dan kemudian dia memerintahkan manusia yang dianggapnya cocok menjadi nabi atau rasul. Ya, kita ketahui ya, ada Abraham, ada Nuh, ada Musa, dan ada banyak nabi lainnya termasuk Yesus ya, Nabi Muhammad gitu ya. Itu yang namanya nabi atau rasul. Jadi bahkan ya menurut Bible pada akhir zaman nanti bukan hanya Yesus yang turun. Jadi Otit selalu masalah siapa yang turun nanti di akhir zaman? Yesus kan? Enggak, bukan. Menurut Bibelmu yang turun tuh Musa dan Yesus. Jadi Tuhan tuh sudah memberikan kepada anak manusia. Anak manusia itu bukan Yesus. Anak manusia maknanya adalah keturunan Adam, itu maknanya anak manusia itu. Jadi Yesus juga keturunan Adam. Ya teman-teman Oten, gak ada berani naik ya, gak ada berani bantah ya. Ya, jadi memang ya di internal kekristenan sendiri ya banyak denom yang menolak Paulus kan. Bahkan kalau kita bedah di Bible ini, antara Paulus dengan murid Yesus bernama Petrus juga dan Barnabas berselisih paham. Akhirnya mereka bentrok karena Paulus mengajarkan tentang sunat dan tak bersunat tidak menjadi masalah gitu. Sementara Petrus dan lainnya masih bersekukuh mengikuti ajaran Yesus yang wajib bersunat. Ya host, ini aku sambil dengan anggota kerja nih. Izin host, yang lain silakan menambahkan.
Mana? Baru selesai makan nasi kuning ini. Kok pada kemana oten-otennya ya? Tadi mana? Halo Bang. Pakai nama. Nggak ada naik Pak Dalbo. Maksudnya apa ini? Pakai nama Ahmad biar komersil itu ya. Apa? Siapa yang pakai nama Ahmad di sini? Siapa pakai nama Ahmad biar komersil itu ya? Maksudnya apa nih? Apa yang Ahmad? Tahu. Mungkin lagi mabok subuh. Ya biasa. Oh iya, siap abangku. Ya seperti pernyataan saya kemarin, tema ini tidak akan saya hilangkan ya, tapi kalau mau bahas yang baru silakan. Kalau ada oten mau naik, mau buka tema yang baru silakan, tapi kalau mau menanggapi ini alhamdulillah, karena itu yang saya butuhkan, karena nggak lama lagi ulang tahunnya Dewa Mitra, maka kita angkat. Ya, jangan lupa di tap